Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti dengan NIM 857038886. Kelas B dari Pokjar Seputi Banyak. Di sini saya akan membuat video simulasi sebagaimana tugas yang diberikan Bapak Winardi MPD selaku tutor mata kuliah PKM. Saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Ibu Guru akan mengajak kalian menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Manfaatnya seperti pangan, sandang, kemudian obat-obatan, kemudian apa lagi ya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Hanya itu yang diingat? Iya, tidak apa-apa. Berarti yang kamu ingat hanya sandang, pangan, obat-obatan ya. Kalau pangan itu contohnya seperti apa? Pangan itu contohnya adalah hewan yang bisa kita ambil dagingnya. Contohnya adalah sapi, kambing, kerbau, ya, ayam. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dagingnya. Setelah pangan, kita lanjut ke sandang. Sandang itu biasanya dari hewan, kulitnya bisa diambil kulitnya, kemudian bulu yang bisa dijadikan sebagai kain wol ataupun sutra. Selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obatan itu biasanya ada pada hewan perairan laut ataupun perairan di air tawar. Seperti contoh minyak ikan diambil dari hewan laut. Di sini ada yang tahu minyak ikan? Iya, kamu tahu ya? Kamu tahu rasanya atau bentuknya? Sama-sama tahu rasanya, bentuknya juga? Iya, bagus. Minyak ikan itu biasanya dikonsumsi pada anak-anak seusia kalian. Di sini ada yang pernah minum minyak ikan? Waduh, semuanya sudah pernah minum ya? Iya, bagus sekali. Minyak ikan itu memang mempunyai manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca, seksama dan menyusun kata, peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, itu ada membaca teks dongeng. Peserta didik dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Sekarang, Ibu akan melanjutkan pelajaran tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kalau yang Ibu jelaskan tadi atau yang sudah kita lalui kemarin pelajarannya tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, kalau hari ini itu sebaliknya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan bagi kehidupan manusia itu sangatlah banyak dan beragam. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti obat-obatan, kemudian sumber makanan, bahan bangunan, dan lain
Ibu akan menjelaskan satu persatu nih tentang sumber makanan. Sumber makanan pada tumbuhan itu biasanya terletak pada daun, bunga, batang, atau yang lain-lain mengenai tumbuhan itu sendiri. Tapi ya, ini tergantung pada jenis tumbuhan itu sendiri. Sumber makanan pada tumbuhan itu terletak pada jenis tumbuhan itu sendiri. Jadi tidak semuanya bisa dijadikan sumber makanan. Kemudian lanjutnya adalah obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya ada pada tumbuhan-tumbuhan kecil ataupun besar yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Contohnya, ini adalah kunyit. Kunyit itu bisa dijadikan sebagai sumber atau bahan obat. Kunyit, jahe, lengkuas, selain untuk dijadikan penyedap pada masakan, ini juga bisa dijadikan bahan obat-obatan atau kita kenal dengan apotik hidup. Selanjutnya mengenai bahan bangunan. Bahan bangunan itu biasanya diambil kayunya untuk dijadikan bahan bangunan. Biasanya ini pada tumbuhan yang besar-besar atau memang tumbuhan yang ditanam untuk dijadikan khusus untuk bahan bangunan. Sekarang kita buka bukunya ya. Kalian semua juga buka bukunya. Tema 2, subtema 1, di situ ada cerita dongeng. Di situ apa judulnya? Judulnya apa, Nak? Iya, judulnya adalah Cerita Timun Emas dan Raksasa. Kalian pernah dengar tidak Timun Emas dan Raksasa? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Ada yang pernah, ada yang belum. Nah, di sini Ibu akan menyuplik sedikit tentang dongeng Timun Emas dan Raksasa. Dongeng Timun Emas dan Raksasa adalah sebuah cerita dahulu kala ada seorang ibu dan bapak, biasanya kalian sebut apa? Orang tua ya. Orang tua yang tidak mempunyai anak, kemudian memohon, kemudian dikasihlah biji mentimun. Raksasa mengasihkan biji mentimun kepada orang tuanya. Kemudian ditanam dan ada perjanjian. Setelah umur 18 tahun, maka anaknya akan diambil oleh sang raksasa. Nah, setelah umur 18 tahun, ya, Timun Emas sudah dibekali sesuatu orang tuanya agar melarikan diri dari raksasa. Karena Timun Emas dikejar-kejar nih oleh raksasa nih. Nah, bekalnya apa saja sih? Bekalnya ada terasi, ya, ada garam, kemudian ada jarum. Nah, ini semua jika dihamburkan atau ditaburkan ke tanah akan terjadi sesuatu. Nah, kalian di sini bisa baca dengan seksama agar kalian bisa menyimpulkan isi pesan yang berada dalam cerita dongeng tersebut. Setelah kalian ya bisa menyimpulkan, nanti kalian bisa mencari ide pokok yang berada dalam cerita dongeng tersebut. Nah, setelah ini kalian Ibu suruh maju perorangan ya, satu persatu. Boleh dari sebelah sini dulu, dari tengah ataupun dari sebelah sana yang siap terlebih dahulu. Kalian harus memperagakan tokoh dari cerita dongeng tersebut. Bisa si Mia menjadi raksasanya, bisa Ani menjadi timun emasnya, atau sebaliknya. Terserah kalian ya. Kalian bisa memilah dan memilih sendiri ini kalian mau jadi apa. Ya, ini harus semuanya ya, semuanya harus memperagakan ini. Karena memang tujuan pembelajaran kita yaitu tadi. Kalian harus bisa memperagakan karakter dari cerita dongeng tersebut ya. Ini sudah siap? Iya, silahkan dibaca dengan seksama.
dibaca dengan seksama agar kalian bisa menyimpulkan isi pesan dari cerita tersebut loh. Jangan sampai salah. Berarti sama saja dengan mencari ide pokoknya ya. Kalian harus membaca dengan seksama. Ya, silakan. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyimpulkan isi pesan dari dongeng, kemudian kalian sudah memerankan karakter-karakter yang berada dalam dongeng, ya, berarti kalian sudah bisa atau sudah menguasai. Ibu anggap kalian semua sudah bisa menguasai atau sudah hebat lah ya. Istilahnya hebat bagi anak-anak ibu, memang luar biasa. Iya, dari sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran hari ini? Jangan mengenai hal pribadi ya, tapi mengenai pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham semuanya ya? Iya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita buat kesimpulan pada hari ini atau mengenai pelajaran hari ini. Yang pertama tadi ada tumbuhan. Mari kita simpulkan, tumbuhan itu banyak manfaatnya, seperti sumber makanan, kemudian obat-obatan, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua ini tadi cerita dongeng ya, kalian sudah bisa menyimpulkan, kemudian kalian sudah bisa memerankan. Tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari sumber dongeng atau cerita dongeng, boleh di HP, boleh melalui boleh juga melalui buku ya, buku khusus dongeng juga bisa, atau buku-buku yang ada dongengnya, atau cuplikan dongeng juga bisa. Ya, tugas kalian harus menyimpulkan isi pesan dari cerita dongeng tersebut, atau kalian cari ide pokoknya lah ya, istilahnya kalian cari ide pokoknya. Bisa dikumpulkan besok ya, sebelum ibu masuk sekolah. PR-nya sudah, sebelum ibu masuk ke kelas, PR-nya sudah berada di atas meja ibu. Oke? Ya, baik anak-anakku. Karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.